sayang yang difokuskan pada kasih sayang sesama, ya, kepada istri, anak, sayang jangan sampai kita masuk neraka, ya. Ketiga, subhanaka yang ketiga yaitu subhanaka bergandengan dengan alhamdulillah, da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Dan sekarang kita keempat, subhanaka, di mana Nabi Musa mengajarkan kita bertobat, ya. Dia mengajarkan kita bertobat. Kalau Nabi Adam mengajarkan kita bagaimana beristighfar, ya. Nabi Musa mengajarkan kita bertobat, ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita memohon ampun, memohonkan ampun orang lain, itu, ya. Jadi terbagi, ya. Mari kita mulai. Ayatnya di dalam surah Al-A'raf ayat 143. Ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Musa datang munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, kau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Lihatlah ke gunung itu, ya. Jika ia tetap di tempatnya sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhan menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama beriman. Jadi peristiwa dia ingin melihat Tuhan, ya. Sesuatu yang tidak boleh dipikirkan, gitu loh. Untuk melihat zat Tuhan itu sesuatu yang tidak boleh dipikirkan. Kepengenan ingin melihat zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh, ya. Tidak boleh dipikirkan, ya. Pikirkanlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran bagi kita. Apa katanya? Subhanaka tubtu ilaika. Ini kalimat yang sangat bagus sekali kalau kita bisa bertobat dengan mengucapkan subhanaka tubtu ilaika, ya. Mari kita lihat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dia satu-satunya nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya. Secara langsung dia diajak bicara. Satu-satunya nabi. Selain Nabi Muhammad, kita tidak ada berita mengenai Nabi Muhammad di dalam Quran, beritanya itu. Tapi sudah diduga bahwa waktu Isra Mi'raj dia ketemu langsung, ya kan?
Maksudnya tidak ada kalimat wakallamahu rabbu, itu nggak ada, ya. Gitu. Qala rabbi arini. Musa berkata, Rabbi arini, tampakkanlah padaku, anzur ilaika, agar aku bisa melihat engkau. Qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Qala lan tarani walakin zur ilal jabal, tetapi lihatlah ke bukit itu, ke gunung itu, ya. Fa inis taqarra makana, maka jika ia tetap pada tempatnya, fasaufa tarani, maka engkau dapat melihatku. Falamma tajalla rabbu, ketika Allah menampakkan cahaya keagungannya. Jadi kita tidak tahu, wallahu alam, tapi menampakkan cahayanya saja keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lil jabali faja'alahu dak, ya. Pada bukit, maka dia menjadikan bukit itu hancur, ya. Fakhara Musa sa'iqa, ya. Wa kharra Musa sa'iqa, jatuh pingsan, ya. Tersungkur, ya, dan tidak sadar diri, ya. Falamma afaqa, maka ketika sadar kembali, qala subhanaka tubtu ilaika, maksud engkau, aku bertobat kepadamu, wa ana awalul muslim wa ana awalul mu'minin, ya, orang yang pertama dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap nabi itu selalu seperti Nabi Muhammad juga mengatakan demikian, ya. Awalul muslimin, kalau dia awalul mu'minin, artinya sebagai orang yang akan memimpin nanti, sebagai orang yang memimpin dalam keagamaan, gitu, ya. Nah, ini pelajaran Nabi Musa pada kita, subhanaka tubtu ilaika, ya, dari segala perkiraan, ya, segala, jangan sampai kita terlanjur, ya, memikirkan sesuatu yang tidak boleh. Tapi beda dengan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu ayat 280-60 surah Al-Baqarah. Nabi Ibrahim itu ragu. Diceritakan bahwa, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Jadi beda, ya. Kalau Nabi Musa pengen melihat Allah, gitu kan, pengen melihat Allah, gitu, ya. Kalau Nabi Ibrahim pengen melihat sifat Allah, salah satunya punya sifat menghidupkan, gitu. Jadi benar. Jadi kalau Nabi Musa melakukan suatu kesalahan, ya kan, memikirkan, ingin melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memikirkan bagaimana ya Allah itu menghidupkan, gitu. Jadi pada sifatnya, gitu, ya. Gitu. Dan keraguan itu bukan ingin menolak, paham enggak? Kita ragu, berpikir gimana ya? Tapi di dalam hati kita itu ada keyakinan, gitu. Katakanlah kita yakin 90% lah, gitu. Mau pengen ya 100%, gitu.
Ya. Menghidupkan orang mati, Allah berfirman, belum percayakah engkau, ya kan? Dia Ibrahim berkata, jawab, aku percaya, tetapi agar hatiku mantap, tenang, nah gitu. Ya. Dan Allah berfirman, kamu begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Ya, jadi 4 bagian, 4 arah, barat, timur, selatan, utara, gitu kan. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa aku Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi 2 orang ini, satu ingin melihat zat Allah, satu ingin meyakinkan sifat Allah. Itu yang memang kita diajarkan untuk di dalam tauhid. Ya. Jangan berpikirkan tentang zatnya, tapi pikirkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ya. Wa idz qala Ibrahim Rabbi arini, ya. Perlihatkanlah kepadaku, yang tadi perlihatkan padaku jasad, ya. Kaifa tuhil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang mati, ya. Qala awalam tu'min, apakah kamu enggak percaya? Qala bala, Ibrahim berkata, mana yakin kan, walakin liyatma'inna qalbi, agar hatiku mantap, tenang gitu, yakin 100% gitu. Qala fakhudh arba'an, maka ambillah 4 ekor burung, minat thair, cencang-cencang, dibagi-bagi itu. Fasurhunna ilaika, ya. Jinakkanlah burung-burung itu dan tolong dipotong-potong, dan dipotong-potong, ya. Sumaj'al ala kulli jabalin minhun, bagi-bagilah ke gunung itu huz'un, ya, satu bagian huz'a. Summa da'unna ya'tinaka sa'i, dia segera akan datang. Wa'lam annallahu azizul hakim, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, ya. Dari 2 ayat ini kita dapat pelajaran sungguh-sungguh. Nanti kita lanjutkan pada subuh ini kita membicarakan tadi saya mengingatkan apa yang kita sudah bicarakan mengenai alhamdulillah. Kalau alhamdulillah berkenaan dengan alhamdulillahirabbil alamin, berarti peristiwa besar dalam keadaan, apakah peristiwa besar menyangkut diri kita sendiri atau menyangkut umat, ya. Pada waktu itu nanti di dalam surah Az-Zukhruf ada 2 kali kita mengucapkan alhamdulillah. Pertama, Allah menepati janjinya, ya. Allah menepati janji. Jadi pelajaran bagi kita harus paham, ya, mengenai janji Allah di dunia ini dengan janji Allah di akhirat nanti, ya. Janji di dunia ini untuk memahami perjalanan hidup kita, perjalanan tingkat keimanan kita, sambil mengkoreksi mengapa sih janji Allah ini belum, gitu. Sehingga waktu kita membaca ihdinas siratal mustaqim itu ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sudah ratusan ribu kali. Setahun ya, 360 hari kali katakan kita 40 rakaat saja sudah 12.000. Kalau 10 tahun 120.000 sampai ratusan ribu kali, ya. Sudah sepantasnya kita tahu janji Allah tuh atas permintaan kita, ya.
Kedua, janji Allah di akhirat nanti supaya kita siap-siap. Seperti yang kedua, janji Allah itu akan mengadili semua perselisihan kita di dunia ini. Nah, artinya segala sesuatu yang berselisih di dunia ini kita harus mantapkan. Jangan sampai perselisihan yang kita pegang saat di dunia ini perselisihan yang salah, kan fatal itu. Lebih baik kita betul-betul menghabiskan waktu bertanya, mengkaji, sehingga kita memperoleh pilihan yang tepat dan benar, dan yakin bahwa Allah akan menjadi memihak kita. Itu pesan terhadap alhamdulillah berkaitan dengan akhirat nanti. Saya kira cukup dulu, nanti kita ulang lagi besok ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.